Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa jamuan spiritual Ramadan sudah memasuki pada etape zona yang disebut sebagai zona ampunan, zona spiritual rohani yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi, wa awsatuhu maghfiratun. Di pertengahannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an untuk petunjuk manusia. Hudan lin-nas, petunjuk untuk kehidupan manusia. Dan wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan, menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Maka kehadiran Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan yang terindah anugerah ini atas nama cintanya, karena menghadirkannya Al-Quran. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat yang berisi akidah, syariah, munakahat, jinayat, mawaris, yang itu semuanya jika kita masuk berada di dalam frame dan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, sikap kita terhadap Al-Quran, yuk baca, mencintai Al-Quran dengan membaca ayat-ayat sucinya. Tentu memulai membacanya harus memeroleh guru. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik belajar Al-Quran adalah digurukan. Generasi anak-anak kita, zuriyah kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita, mari kita bersemangat dan bersepakat dalam mencari kehidupan, keselamatan dunia akhirat. Jadikan anak-anak kita, kirim ke tempat-tempat pesantren, pendidikan yang menguatkan hati, sikap dan kehidupannya dengan Al-Quran. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang dipersiapkan untuk itu. Sains Al-Quran, boleh dia jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi pejabat, jadi apa saja, tetapi hatinya ada Al-Quran yang membimbingnya, yang mengomandonya, sehingga ketika dia hidup, anak cucu kita dan kita ini hidup akan terpandu dan terpantau dari Al-Quran Karim. Man ja'al al-Qur'ana amamahu qada ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi panglimanya, sebagai panglimanya, sebagai nahkodanya, sebagai penentu kehidupannya, yang menuntunnya qada ilal jannah, maka dihantarkan Al-Quran menuju surga. Subhanallah. Tapi sebaliknya pemirsa, wa man ja'al al-Qur'ana khalfahu qadahu ilan nar. Dan ketika menjadikan Al-Quran konco wingking, hanya pelengkap penderita saja, aksesoris tanpa dibaca, bahkan ditempatkan tempat yang terbagus tapi tak pernah dibuka, apalagi memahami isinya, maka dia akan dibawa, ditunjukkan pintu-pintu neraka. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai wasilah, sebagai kitab suci yang kesuciannya jangan sampai kita terlewatkan.
Al-Quran sebagai kalam Allah. Karena Al-Quran itu sejatinya setiap huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 hurufnya, dan masing-masing huruf itu punya ruh, hidup, dan bisa berdialog dengan orang yang membacanya, jika yang membacanya dengan kekhusyukan, kesucian jiwanya, dan totalitas ketika membaca itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada yang gak paham, ada yang gak ngerti, tetapi air mata beningnya keluar tanpa terbendung, tak bisa terbendung karena menangis. Betapa rasanya ketika Al-Quran itu merasuk dan meresap dalam dada seseorang, dada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya ketika dia dicaci maki tidak akan terbebani dan bahkan marah. Ketika dia kaya pun juga tidak jumawa. Ketika dia pinter tidak keminter. Ketika dia tidak mempunyai apa-apa, dia sabar. Karena Al-Quran sudah berada di dalam nurani batinnya. Tentu bagaimana kita mempelajari Al-Qurannya harus dengan para ulama, karena mempunyai otoritas keilmuannya. Mereka dan para kiai, para ulama yang bisa menjelaskan tentang Al-Quran, tentang tafsirnya, tentang tajwidnya, makharijul hurufnya, dan itu adalah tugasnya para ustaz, ustazah, para alim, para kiai, dan para ulama. Nah, ketika kita sudah melakukan prosesi guru atau belajar dengan digurukan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, maka kita akan terbimbing senantiasa dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, Ramadan cintai Al-Quran, baca dari wujud cintanya, dan jangan lupa kita mencari guru. Siapa itu? Para ulama, para kiai yang akan menghantarkan kita memahami ajaran agama Islam melalui Al-Quranul Karim. Dan muaranya adalah memperoleh kecemerlangan. Dia boleh jadi intelektual di bidang kemampuan fisika, matematika, biologi, dan lain sebagainya, tapi tertuntun hatinya dengan Al-Quran, maka dia akan mempunyai kemampuan untuk bisa seimbang, dunia sukses, akhirat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jika ini yang kita peroleh, insya Allah kiamat masih lama. Kalau ini yang kita perjuangkan, Al-Quran kita jadikan sebagai hobi untuk kita baca, kita kaji sebagai ilmu yang harus kita ambil sebagai penutur kehidupan, kita ambil sebagai tausiah dan suluh tutur tinular, maka Al-Quran dinamik, hidup, tak akan pernah mati. Oleh karena itu, Al-Quran mempunyai mukjizat. Ketika kita baca dan Allah turunkan mukjizat itu, maka jangankan kita meminta, tak meminta pun Allah tahu apa yang menjadikan keinginan kita, sehingga yang jauh rezekinya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bingung pikirannya stres, ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Yang banyak masalah, dengan bertakwa, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka akan diselesaikan persoalan-persoalan yang menghimpit kita semuanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Ramadan yang suci ini jangan sampai terlewatkan kesuciannya. Rangkau Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai hobi, dibimbing oleh para ulama, insya Allah kita akan cemerlang memperoleh kehidupan dunia akhiratnya. Selamat berjuang sahabatku, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.